warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Industrial Podcast atau iPod edisi hari ini. Kenalin saya Mardin yang akan memandu kebersamaan kita di iPod hari ini. Jadi apa sih yang akan kita bahas di iPod hari ini? Nah, kita akan membahas tentang bagaimana sih kinerja atau program kerja dari setiap divisi dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri periode 2022-2023. Oke, nah sekarang sudah bersama dengan kita Koordinator Divisi Internal dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Mungkin langsung saya persilakan saja kepada kakak Koordinator Divisi Internal, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan kira-kira memperkenalkan apa sih job desk yang telah kakak lakukan di HMTI FTUH, seperti itu kan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Nurhak. Saya selaku Koordinator Divisi Internal HMTI FTUH periode 2022-2023. Kalau terkait dengan job desk, adapun gambaran umum terkait dengan job desk seorang koordinator divisi internal di HMTI FTUH itu ia kurang lebih bertanggung jawab dalam membantu ketua umum HMTI FTUH dalam hal urusan internal HMTI FTUH, serta mengawal dengan baik jalannya proker-proker divisi internal dan juga mengawal para kepala-kepala divisinya. Nah, adapun divisi-divisi di divisi internal HMTI FTUH itu ada divisi minat dan bakat, kesekretariatan, kerohanian, dan juga divisi pengembangan sumber daya manusia. Oke, baik Kak, terima kasih banyak atas insight-nya. Mungkin karena sudah disebutkan tadi ada kesekretariatan, kerohanian, pengembangan sumber daya manusia dan minat bakat. Mungkin kita bisa langsung panggil secara langsung dari divisinya nih Kak. Oke, mungkin untuk divisi pertama kita bakal minta insight-nya dari divisi minat dan bakat. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada kakak koordinator divisi internal atas insight yang luar biasa. Oke, jadi kita sudah bersama dengan divisi minat dan bakat dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Oke, mungkin kakak bisa langsung perkenalkan diri dulu dan menjelaskan sedikit apa sih job desk di divisi minat dan bakat HMTI FTUH. Baik, nama saya Muhammad Fadel Kefrum selaku Ketua Divisi Minat dan Bakat dari HMTI FTUH periode 2022-2023. Nah, adapun job desk dari Divisi Minat dan Bakat yaitu mewadahi penyaluran serta pengembangan minat dan bakat warga HMTI FTUH. Mungkin itu. Oke. Dan selanjutnya Kak, gimana sih program kerja dari divisi minat dan bakat itu sendiri? Nah, adapun program kerja dari divisi minat dan bakat yaitu mempunyai satu program kerja yaitu Industrial Engineering Sport Competition. Nah, di sini divisi minat dan bakat membuat suatu perlombaan dalam bentuk kompetisi yang dimana kompetisi itu berupa olahraga. Nah, di dalamnya terdiri dari lomba basket, futsal, volley, dan juga e-sport. Oke, luar biasa. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya itu mengenai gimana sih pesan dan kesan dari kakak sendiri selaku divisi minat dan bakat selama menjabat di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Ya, mungkin pertama ada dua kesan. Yang pertama selaku kepala divisi minat dan bakat, yang dimana saat menjabat sebagai kepala divisi minat dan bakat, kita melihat sangat banyak minat dan bakat dari warga HMTI. Tapi yang namanya minat dan bakat itu sangat luas, jadi perlu kita perkecil untuk diwadahi. Dan akhirnya setelah pemberian kuesioner dan lain-lain ditetapkan bahwa olahraga bentuk pewadahan dari minat dan bakat warga HMTI. Nah, yang kedua kesannya selaku pengurus dari HMTI FTUH itu yang pertama itu cukup seru, dimana kita sering kumpul sama-sama bareng-bareng dan itu yang bikin mengurus itu seru. Oke, jadi seru dan menarik ya Kak untuk pesan dan kesannya. Selanjutnya untuk mungkin pertanyaan terakhir mengenai apa sih pesan kakak selaku divisi
minat dan bakat untuk periode selanjutnya? Untuk pesan periode selanjutnya untuk divisi minat dan bakat mungkin lebih memasifkan kewadahan minat dan bakat warga HMTFTUH. Dapat diketahui di periode saya yang sekarang kewadahannya hanya di bidang olahraga. Mungkin di kedepannya dapat diwadahi dalam bidang olahraga, karya tulis dan lain-lain. Mungkin itu pesan saya untuk divisi minat bakat tahun depan. Oke. Atau periode selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak dari Divisi Minat dan Bakat Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin periode 2022-2023. Oke, terima kasih banyak Kak atas sharing informasinya, dan tentunya kita akan lanjut ke divisi selanjutnya. Baik, sekarang di sini kita sudah bersama dengan Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia HMTI FTUH periode 2022-2023. Oke, mungkin langsung saja kepada Kepala Divisi dari Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mungkin boleh perkenalan diri dulu, Kak. Ya, terima kasih Mardin. Perkenalkan, nama saya Suryandika selaku Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia HMTI FTUH periode 2022-2023. Oke, Kak Surya, terkait mungkin hal pertama yang ingin saya tanyakan terkait job desk dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia itu sendiri, Kak. Kira-kira apa saja job desk dari divisi PSDM itu, Kak? Ya, untuk job desk dari divisi PSDM sendiri itu simple. Jadi untuk job desknya itu melaksanakan kaderisasi yang responsif dan akurat demi terwujudnya kader yang ideal. Oke. Nah, selanjutnya mengenai apa saja sih program kerja yang dilakukan atau yang dijalankan dan diprogramkan oleh Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk periode 2022-2023 ini, Kak? Untuk program kerja dari divisi PSDM itu sendiri cuman ada satu, yaitu kita buat untuk kegiatan diskusi. Nah, lebih tepatnya itu kegiatan dimensi diskusi mahasiswa teknik industri. Oh, cuma satu ya, Kak? Satu. Oke. Selanjutnya mengenai ada tidak kesan atau pesan yang Kakak dapatkan selama mengurus atau selama menjabat menjadi Kepala Divisi dari Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM ini, Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, untuk kesannya itu sendiri pasti kesan selama mengurus, kalau menurut saya itu pasti berat sekali. Nah, sekarang kita tahu kalau sumber daya manusianya HMT itu kurang lebih dari 300 orang. Nah, untuk anggota dari divisi PSDM itu sendiri ada 12 orang. Nah, kita pikir untuk 12 orang dan untuk mau urus kurang lebih 300 orang pasti baru dipikir-pikir itu sudah pusing begini memang. Apalagi di kerja. Nah, itu pun kalau 12 orang bekerja semua. Kalau ndak kerja itu pasti yang napusingi ya kepala divisinya pasti, kalau saya. Nah, tadi mengenai pesan, kalau pesanku untuk kepengurusan berikutnya atau periode berikutnya, silahkan cari memang orang-orang yang tentu mau berkomitmen untuk laksanakan apa-apa yang mau dikerja di divisi BSDM. Karena rugi banyak anggota divisi kalau dia tidak mau bekerja, dan untung itu kalau sedikit anggota divisi tapi dia itu mau betul-betul bekerja, artinya komitmen memang sama kepala divisinya, itu pasti bakalan ringan dijalani semua. Mungkin itu. Oke, intinya komitmen dalam menjalankan tugas ya, Kak? Betul. Oke, baik, terima kasih Kak Surya. Itulah tadi pemaparan sedikit dari Kepala Divisi dari PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia. Oke, kita sudah bersama dengan divisi dari kesekretariatan. Dikarenakan Kepala Divisi dari kesekretariatan hari ini sedang mengalami gangguan kesehatan, maka untuk divisi kesekretariatan sendiri diwakili oleh salah satu anggota dari divisi. Oke, mungkin langsung saja ke anggota divisi kesekretariatan. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih, Kak. Oke, terima kasih Mardin. Jadi perkenalkan, saya Nur Hafizah Fahkar, salah satu anggota dari divisi kesekretariatan HMTI FTUH. Oke, di divisi kesekretariatan itu kira-kira job desk-nya selama menjalankan tugas itu apa saja sih, Kak? Jadi di divisi kesekretariatan sendiri itu job desk-nya mengelola administrasi kesekretariatan
untuk program kerja dari divisi kesekretariatan itu sendiri, kira-kira apa saja sih, Kak? Di divisi kesekretariatan ada 2 program kerja. Yang pertama, pengadaan aset dan inventaris HMT FTUH yang tujuannya itu untuk mengadakan aset dan inventaris di HMT FTUH. Program kerja yang kedua ada perbaikan aset, tujuannya untuk memperbaiki aset-aset yang rusak yang dimiliki oleh HMT FTUH. Oke, baik, untuk selanjutnya kira-kira, ada tidak sesuatu atau pesan dan kesan yang Kakak dapatkan selama bekerja di divisi kesekretariatan itu sendiri? Oke, selama saya di divisi kesekretariatan, di selama periode ini tentunya dapat pengalaman yang baru ya, dapat banyak ilmu baru, dan pada periode ini tuh ternyata beda banget sama periode sebelumnya, di mana program dasar administrasi pada periode itu diubah jadi penomoran inventaris semuanya dirombak total. Walau kami selama ini sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan tugas-tugas kami, dan untuk kalau soal kesalahan tentunya tidak bisa dihindari ya, tapi kami sudah berusaha yang semaksimal yang kami bisa. Oke, intinya terus berusaha, semaksimal mungkin gitu ya, Ya, Kak? kami selalu berusaha untuk memberikan terbaik mengelola administrasi dari HMT FTUH. Oke, kira-kira, ada tidak pesan atau, sesuatu yang Kakak mau sampaikan untuk periode selanjutnya di divisi kesekretariatan di, periode selanjutnya? Pesan saya untuk periode selanjutnya, khususnya divisi kesekretariatan, saya harap lebih mengoptimalkan lagi kinerja dari divisi kesekretariatan, serta merawat dan mengelola administrasi kesekretariatan dengan sebaik-baiknya. Oke. Semangat buat divisi kesekretariatan selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Fisya. Nah, itulah tadi gambaran dari divisi kesekretariatan. Oke. Oke, baik, kita ke divisi selanjutnya, yaitu divisi kerohanian. Di divisi kerohanian. Ya. Oke, di sini kita sudah bersama dengan kepala divisi dari kerohanian. Oke, mungkin saya persilakan, langsung saja persilakan untuk memperkenalkan diri dulu nih, Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, saya Tirza Zulfadila Salsabila selaku Kepala Divisi Kerohanian HMTI FTUH periode 2022-2023. Oke, Kak Tirza, di divisi kerohanian sendiri itu kira-kira job desk-nya atau tugas-tugasnya di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri FTUH itu apa saja sih, Kak? Oke, untuk divisi kerohanian itu sendiri, kita kan di sini membidangi segala kegiatan keagamaan di dalam himpunan. Nah, adapun job desk yang dimiliki divisi kerohanian yaitu kita sebagai wadah untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan berlandaskan iman dan takwa bagi anggota HMTI FTUH itu sendiri. Oke, baik. Untuk program-program kerja dari divisi kerohanian itu kira-kira apa saja sih, Kak? Oke, untuk program kerja itu divisi kerohanian menyusun 2 proker, yaitu yang pertama ada tafsir, tarbiyah intensif, muslim dan muslimah teknik industri, dan yang kedua ada pelita, yaitu pendalaman Alkitab. Di mana tujuan dari tafsir dan pelita ini yaitu untuk menambah pemahaman ilmu agama, dan untuk tafsir itu agama Islam dan pelita untuk agama Kristen. Sebenarnya adanya proker ini kami harap itu agar kita tidak hanya mendapatkan ilmu dunia saja, melainkan juga kita bisa mendapatkan ilmu untuk bekal di kemudian hari nanti. Oke, luar biasa dari divisi kerohanian ya, Kak. Selanjutnya mengenai ada tidak pesan atau kesan yang ingin Kakak sampaikan em, selama menjadi kepala divisi di kerohanian ini, Kak? Oke, untuk kesan sendiri, pertama himpunan itu sangat berat ya bagi saya pribadi. Tapi di samping itu, menurut saya di situ kita bisa berlatih lebih banyak lagi, mendapat pengalaman lebih banyak juga tentang cara berinteraksi, berkomunikasi, serta juga dalam membangun relasi satu sama lain. Nah, apalagi untuk divisi kerohanian itu sendiri, kan kita membidangi sebagai wadah untuk seluruh agama dalam HMT ini.
Nah, disitulah tantangan bagi kami. Jadi, kami harap dengan adanya proker-proker dalam divisi kerohanian ini benar-benar dapat meningkatkan nilai-nilai religius bagi anggota HMTI FTUH. Dan untuk pesannya, mungkin saya hanya ada 2. Yang pertama, jangan berhenti berbuat baik dan ingatlah dari mana kamu berasal. Dan yang kedua adalah perbanyaklah proses, bukan protes. Oke, terus berproses hingga akhir ya Kak. Ya. Oke, terima kasih banyak Kak Tirza Oke, terima kasih. dari Kepala Divisi Kerohanian. Nah, itulah tadi sedikit gambaran dari Divisi Kerohanian. Sekarang kita sudah bersama dengan Koordinator Divisi Eksternal Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin periode 2022-2023. Nah, mungkin saya persilakan saja kepada Koordinator Divisi Eksternal untuk memperkenalkan diri dan kira-kira gimana sih gambaran job desk dari Divisi Eksternal itu sendiri. Saya persilakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Asrul. Posisi saya di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri ini yaitu sebagai koordinator divisi eksternal yang bertanggung jawab dalam membantu ketua umum dalam hal urusan eksternal HMTI-FTUH, kemudian berkoordinasi dengan divisi-divisi eksternal dan mengawal dengan baik jalannya proker-proker eksternal. Nah, untuk di eksternal sendiri HMTI-FTUH terdiri dari 3 divisi, yaitu divisi kajian aksi strategis, kemudian divisi riset dan teknologi, dan divisi hubungan masyarakat. Oke, baik Kak, dan untuk selanjutnya ada tidak pesan atau kesan yang Kakak dapatkan selama menjabat menjadi koordinator divisi eksternal? Terkait pesan ya, mungkin pesan saya untuk koordinator divisi eksternal di prodi selanjutnya yaitu dengan mengawal dengan baik proker-proker eksternal sendiri, kemudian lebih memasifkan terkait koordinasi dengan hubungan di luar HMTI sendiri. Oke, baik Kak. Jadi itulah tadi pandangan dan job desk juga dari divisi eksternal. Oke, baik. Nah, kita melangkah ke divisi selanjutnya yaitu divisi hubungan masyarakat atau biasa disingkat Humas. Di sini kita sudah menghadirkan kepala divisi dari hubungan masyarakat atau Humas. Oke, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak sebagai kepala divisi dari hubungan masyarakat. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Abdillah selaku kepala divisi hubungan masyarakat BHMT-FTUH periode 2022-2023. Oke, baik, terima kasih Kak Rehan. Kira-kira di divisi hubungan masyarakat itu Kak, bagaimana sih gambaran dari atau apa saja yang dilakukan di divisi hubungan masyarakat? Baik, jadi pada divisi hubungan masyarakat di periode ini itu kita berusaha untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi yang terjalin baik internal maupun eksternal HMT-FTUH. Nah, kemudian selain itu kita juga mengaplikasikan keilmuan teknik industri dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, di divisi Humas periode 2022-2023 ini divisi Humas memiliki 3 program kerja. Yang pertama iCare atau Industrial Care, yang kedua Tabloid FTUH, kemudian yang ketiga iPod Industrial Podcast. Nah, di periode ini iCare tersebut membawakan konsep baru yaitu desa binaan. Nah, desa binaan ini berlangsung dalam jangka waktu 3 periode kepengurusan, mulai dari periode ini sampai 3 periode selanjutnya. Nah, untuk Tabloid FTUH itu tujuannya untuk membagikan informasi-informasi mengenai keteknik industrian maupun mengenai HMT-FTUH yang terjadi selama 1 periode kepengurusan. Nah, kemudian untuk iPod ini atau Industrial Podcast itu bertujuan untuk memberikan informasi dalam bentuk video yang berisikan tentang apa-apa saja ilmu keteknik industrian yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa teknik industri. Oke, baik Kak. Kalau
mengenai pesan atau ada tidak hal yang ingin Kakak sampaikan untuk kepengurusan HMTI selanjutnya? Untuk kepengurusan selanjutnya, pesan saya yang pertama untuk program kerja iCare, untuk agar dilanjutkan di periode ke depan dengan lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Nah, kemudian tetap tetap follow up kegiatan iCare tersebut. Nah, kemudian untuk program kerja iPod agar lebih bagus lagi untuk periode depan. Oke, intinya lebih bagus, lebih maksimal lagi untuk Ya. tahun kedepannya ya Kak. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Raihan atas berbagi informasinya mengenai gambaran dari bagaimana divisi humas di periode 2022-2023 ini. Oke, baik, sekarang kita bersama dengan kepala divisi dari divisi riset dan teknologi atau Ristek. Mungkin untuk efisiensi waktu juga, saya persilahkan saja kepada kepala divisinya untuk memperkenalkan diri dan tentunya menjelaskan bagaimana sih job desk dari divisi riset dan teknologi itu sendiri. Saya persilahkan Kak. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Firfali Maulana, selaku Kepala Divisi Riset dan Teknologi HMTI FTUH periode 2023. Nah, pada periode kali ini, Divisi Ristek sendiri, Divisi Riset dan Teknologi, itu mengusung job desk atau kami memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan kreativitas dan potensi akademik mahasiswa di bidang riset dan teknologi yang berorientasi pada keilmuan teknik industri. Ini langsung menjelaskan ke job desk, prokernya. Boleh Kak, mungkin langsung dijelaskan juga Nah. bagaimana proker dari divisi Ristek itu sendiri. Baik. Kalau dari riset dan teknologi sendiri, kami periode ini mengusung 2 program kerja. Kami mengutamakan 2 program kerja. Adapun program kerja yang pertama itu program kerja yaitu PRANTI atau pelatihan software teknik industri. Pelatihan software teknik industri ini sendiri itu bertujuan atau memiliki tujuan utama tentunya untuk mengembangkan skill atau keahlian mahasiswa-mahasiswi teknik industri dalam mengoperasikan software yang tentunya berorientasi pada keilmuan teknik industri, sehingga dengan fasilitas yang diberikan oleh HMTI nantinya, mahasiswa-mahasiswi kita atau kita semua di HMTI FTUH itu tentunya mampu bersaing atau setidaknya satu langkah lebih maju dibandingkan mahasiswa-mahasiswi lain di luar. Nah, kemudian adapun program kerja yang kedua atau salah satu program kerja utama dari HMTI FTUH ini yaitu Constraint atau Competition of Industrial Engineering. Nah, Constraint 2023 tahun ini di periode ini mengusung tema yang berbeda atau konsep yang berbeda. Setelah sebelumnya akibat COVID-19 dilakukan secara online, akhirnya pada tahun 2023 kali ini kita melaksanakan constraint secara offline atau secara luring. Nah, alhamdulillah setelah dilakukan perjalanan yang cukup panjang mulai dari webinar sampai dan lain-lain, didapatkanlah 6 pemenang. Yang pertama dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan tentunya Universitas Hasanuddin kita sendiri. Kemudian ada juga Universitas Brawijaya dan Universitas Muslim Indonesia. Nah, tentunya dari semua ini Himpunan Mahasiswa Teknik Industri kita berupaya untuk memperkenalkan Himpunan Mahasiswa Teknik Industri kepada masyarakat ramai atau kepada bahkan seluruh mahasiswa-mahasiswa teknik industri di seluruh Indonesia. Supaya kita memperlihatkan bahwa HMTI FTUH termasuk divisi Ristek ini nggak kalah kece atau nggak kalah keren dari himpunan di luar. Oke. Begitu. Oke, baik, terima kasih Kak Alif. Nah, selanjutnya mengenai pesan dan kesan Kak Alif sebagai Kepala Divisi Riset dan Teknologi selama menjabat menjadi Kepala Divisi di HMTI FTUH. Oh ya, kalau kesan saya sendiri tentunya dengan himpunan ini meskipun banyak kadang pro dan kontra ya kalau membahas tentang himpunan. Tapi menurut saya himpunan betul-betul membawa banyak perubahan dalam diri saya sendiri. Dari yang awalnya saya mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang, setelah akhirnya diberikan tanggung jawab sebagai Kepala Divisi Ristek, saya akhirnya belajar tentang time management, critical thinking, public speaking yang baik, tentunya yang sekarang juga saya implementasikan ini, dan betul-betul tentunya merubah saya dari yang awalnya kupu-kupu jadi kura-kura, kuliah rapat. Nah, pesan saya ke depannya kepada HMTI FTUH periode 2024 nanti insya Allah, atau bahkan khususnya kepada calon Kepala Divisi Ristek nanti, saya berharap agar tentunya kita bisa mempertahankan apa yang telah dibangun oleh periode ini, atau bahkan kalau bisa mengembangkannya jadi lebih baik lagi. Tapi intinya adalah semoga Ristek tetap mempertahankan
bahwa mahasiswa-mahasiswi ini kita harus tetap membangun bahwa kita penting untuk belajar dan terus berkarya bersama HMTI FTUH. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak Kak Alif. Nah, itulah tadi pemaparan dan gambaran sedikit mengenai divisi riset dan teknologi. Oke, baik, kita melangkah ke divisi selanjutnya, yaitu divisi Kastra. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Kepala Divisi Kastra. Oke, mungkin Kak bisa memperkenalkan diri dulu. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rana Paselang. Di HMTI FTUH sendiri itu saya menjabat sebagai Kepala Divisi Kajian Aksi Strategis atau yang bisa kita kenal dengan Kastra. Oke, baik Kak Rara. Kira-kira di divisi Kastra itu gimana sih untuk job desk-nya itu sendiri, Kak? Jadi job desk dari divisi Kastra itu sendiri yaitu elaborasi intelektualitas sosial mahasiswa TI FTUH dalam mengkaji isu-isu aktual sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan sensibilitas sosial mahasiswa TI FTUH melalui profesionalisme keilmuan teknik industri. Oke, baik Kak, dan selanjutnya itu tentang program kerja dari divisi Kastra ini apa aja, Kak? Untuk periode kali ini itu program kerja dari divisi Kastra itu ada satu, yaitu forum diskusi industri. Oh, cuma satu ya, Kak? Ya. Oke, baik Kak Rara. Kira-kira untuk kesan dan pesan di periode ini selama Kakak menjabat sebagai divisi Kastra itu ada nggak, Kak? Maksudnya kayak apa sih pesan dan kesan selama Kakak menjabat menjadi kepala divisi Kastra? Untuk kesannya sendiri itu di himpunan itu sebagai wadah pengembangan diri tentunya. Di sini itu kesan saya lewat HMTI ini saya bisa lebih memanage waktu saya. Kemudian di HMTI ini juga saya belajar khususnya karena saya membidangi Kastra ini atau keilmuan yang fokusnya itu teknik industri. Di sini tuh saya belajar bagaimana memecahkan sebuah masalah itu lewat keilmuan yang saya dapatkan di perkuliahan, ya saya aplikasikan lewat HMTI nanti. Jadi sebenarnya ini sebagai modal untuk dunia pekerjaan nantinya. Untuk kesan yang lain itu ya memang di HMTI ini memang kita dituntut untuk ya betul-betul sistematis. Jadi memang agak menguras waktu, pikiran, tapi di sisi lain juga sebenarnya ini sangat bermanfaat untuk dunia kerja nantinya. Untuk pesan untuk pengurus selanjutnya, mungkin untuk pengurus selanjutnya itu apalagi kita bicara tentang keilmuan kita sendiri itu ya tentunya mungkin lebih banyak lagi kajian-kajian yang lakukan. Kemudian juga kalau bisa kajian-kajian selanjutnya juga lebih menjurus ke teknik industri itu sendiri. Dan untuk mahasiswa kedepannya maupun pengurus, kalau misalnya kita adakan kajian-kajian itu lebih aktif lagi atau lebih pas supaya kita ini bisa memajukan begitu literasinya kita, daya pikir kritisnya kita ini terhadap keilmuannya kita begitu. Oke, baik Kak Rara, terima kasih banyak atas sharing informasinya. Nah, itulah tadi pemaparan sedikit gambaran dari divisi Kastra HMTI FTUH periode 2022-2023.